Ini adalah alternatif dari Samsung Galaxy A53. Harga sama tapi performa lebih kencang. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy M53 5G, smartphone M series dari Samsung yang posisinya ini paling atas ya. Buat yang belum tahu, M series dari Samsung itu lebih ditujuin buat orang-orang yang cari performa ketimbang penampilan kayak di A seriesnya. Dan biasanya M series dari Samsung itu terkenal gede dan bongsor, agak kurang merhatiin soal kenyamanan gripnya. Tapi di sini beda ya, agak sedikit beda. Di sini tuh bodinya emang gede karena ya emang punya ukuran layar yang gede. Tapi kalau kita perhatiin, bodinya ini tergolong tipis dan masih cukup enak buat dipegang. Bodinya ini pakai material berbahan plastik yang punya finishing ala-ala metal gitu. Desain frame kameranya sendiri ini punya bentuk 2x2 yang udah cukup sering dipakai sama smartphone Samsung tahun lalu. Buat bobotnya ini juga termasuk ke dalam kategori smartphone ringan, yaitu 176 gram aja. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic. Di sebelah kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, dan di bagian bawah ini ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oh ya, perlu aku notice juga ya, di sini meskipun cuma ada satu speaker, tapi suaranya ini kencang dan lantang. Baguslah buat ukuran mono speaker di smartphone. Kalau buat layarnya sendiri, ini pakai panel Super AMOLED Plus. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci yang tergolong besar dan enak buat dipakai ngelakuin aktivitas kayak misal nonton atau main game. Cuma mungkin yang tangannya kecil ini agak keteteran ya buat pakai M53 ini. Aku pribadi lebih suka nih sama layar kecil, mentok-mentok ya 6,4 inci. Soalnya layar kecil itu enak ya, bisa dipakai dengan satu tangan aja. Ya ini sih cuma preferensi pribadi, tapi tetap aja layar gede kayak di M53 ini juga punya keunggulan tersendiri. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz, udah mulus banget buat dipakai scrolling sosmed atau beranda. Cuma sayangnya di sini nggak ada opsi adaptif ya atau auto. Jadinya ya kita cuma bisa pilih mau yang 60 Hz atau 120 Hz. Overall kualitas layarnya ini udah tergolong jempolan. Aku suka banget sama keluaran gambarnya, dimana ini enak banget buat dipakai nonton, mau film action, drakor, atau anime, ini tuh tetap bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Oke, next kita bahas performanya. Jadi buat performa M53 5G ini dibekali dengan chipset kencang dari MediaTek, yaitu adalah Dimensity 900 5G. RAM-nya ini 8GB dan punya internal berkapasitas 256GB yang udah gede banget. Buat dipakai harian tentu aja Dimensity 900 ini bakalan santai-santai aja ya. Ibarat udah bisa ditinggal duduk sambil ngopi lah, tapi kerjaan tetap beres buat dikerjain. Dimensity 900 ini masuk ke kategori chipset kelas menengah yang ngebut ya, jadinya ya udah nggak level lagi kalau harus kuatirin performa hariannya. Nah, kalau kerjaan yang lebih berat kayak ngegame itu gimana nih? Buat dipakai main game Mobile Legends, ini settingan yang didapat ada di high dengan frame rate-nya yang bisa kita set ke ultra atau 120 fps. Selama ngetes ini enak banget, FPS stabil ya di atas 100 fps baik saat battle atau enggak. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Dipakai di tiap settingan, ini mantap bisa dapetin FPS yang mentok sesuai dengan settingan yang kita pilih. Gyroscope ini juga lancar banget tanpa kendala dan udah enak banget lah buat mainin game yang satu ini. Terus kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya, FPS yang didapat ini rata-rata ada di 50-an FPS ketika lagi jalan-jalan santai dan 40-45 FPS ketika lagi battle. Masih tergolong nyaman lah buat mainin game berat yang satu ini. Kalau buat baterainya sendiri ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh yang daya tahannya ini tergolong awet. Di sini aku ngetes daya tahannya pakai refresh rate 120 Hz. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat mainin Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Kalau pakai settingan refresh rate 60 Hz pastinya bakalan lebih awet ya. Cuma sayangnya aku di sini nggak nyoba buat ngetes di settingan ini. Buat kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt yang sayangnya harus kalian beli sendiri kepala chargernya karena ini nggak ada di paket pembeliannya. Untuk sistem operasi M53 5G ini pakai Android 12 dengan One UI versi 4.1.
Ya buat tampilannya dari dulu nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Tapi sebagai orang yang daily drivernya Samsung, aku ngerasa One UI 4.1 ini masih tetap enak-enak aja buat dipakai. Simple, enteng, dan nyaman. Oh ya, untuk NFC ya ada juga di sini, fitur yang menurutku cukup penting di sebuah smartphone. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera M5 III 5G ini dibekali dengan setup quad kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, depth 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini ciri khas Samsung banget ya, yang HDR-nya cukup kuat di bagian awan. Hasilnya cukup bagus, cuma buat mode ultrawide ini ada penurunan kualitas yang cukup berasa. Cuma sisanya aku cukup suka ya sama overall hasil jepretannya. Oke, ini Full HD 30. Hasilnya seperti ini. Ini kita masih bisa pindah-pindah lensa. Nah, ini ultra wide. Jadi bisa langsung ya tanpa harus matiin perekamannya dulu. Dan ini kamera utama. Kalau misalnya kita pakai jalan seperti ini. Oke. Kita ke sana. Oke, kalau ini Full HD 30 tapi pakai stabilisasi tambahan. Di sini kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau ini Full HD 60. Di sini juga nggak bisa pindah-pindah lensa dan nggak bisa pakai mode stabilisasi tambahan. Kalau ini 4K 30, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, ini Full HD 30 kamera depan. Di sini bisa 4K 30 sama Full HD 60 ya. Nanti kita bakal lihat bedanya kayak gimana. Ini sambil aku pakai jalan, kita ngetes kestabilan gambarnya. Kalau ini Full HD 60, hasilnya seperti ini. Oke, kalau ini 4K 30, hasilnya seperti ini. Sekarang kita bakal coba pakai jalan. Kesimpulannya, Samsung Galaxy M5 III 5G ini adalah alternatif pilihan yang pas ya buat kalian yang kurang sreg sama Exynos 1280 di Samsung Galaxy A53. Ya, kalian tahulah kalau Exynos 1280 itu adalah chipset baru yang punya potensi bagus, cuma sampai sekarang di banyak game performanya ya masih belum optimal. Aku rasa M5 III 5G ini lebih matang nih dengan Dimensity 900-nya. Cocok lah buat kalian yang cari HP buat ngegame dari Samsung. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.